pendarahan itu tuh keluar hanya dari sedikit-sedikit seperti flek-flek kayak gitu. Yang saya anggap semula itu saya promenopause karena usia saya yang 50 tahun. Nah, karena eh, terasa apa ya, eh, mula, apa namanya, saya merasa wah saya eh, menopause kayak gitu ya. Saya merasakan wah normal gitu. Tapi kemudian pendarahannya semakin banyak, kemudian jaraknya itu semakin eh, tanpa jeda, jadi bisa tanpa berhenti, eh, ini apa seperti orang maaf menstruasi gitu ya. Jadi itu bahkan darah yang menggumpal itu bisa besar-besar begini. Ternyata pendarahan itu tidak berhenti. Terus dokter menyarankan bulan depan kuret lagi itu. Tapi saya berpikir, lah yang kemarin ada apa gitu ya. Karena setiap saya periksa ke dokter itu kan selalu dengan ini ya, alat USG gitu ya. Harusnya kalau ada terjadi eh, sesuatu yang janggal kan pasti ada di situ, misalnya ada miom atau apa itu terlihat di situ. Saya juga melihat kan dari layarnya, tapi itu tidak muncul apa-apa. Tetapi pendarahan tidak berhenti. Akhirnya saya ganti dokter. Terdeteksi itu ada gumpalan miom yang besarnya 2 kepala. Setelah dilihat, ternyata saya itu kemudian ya udah dok, kapan saya bisa operasi? Tapi saya pulang dulu, saya menyiapkan rumah. Akhirnya 3 hari berikutnya saya operasi. Saya mencoba mencari pengobatan alternatif kemana-mana gitu ya, dengan jamu. Saya disuruh apa aja saya minum bahkan. Saya disuruh minum apa namanya, uh, apa saja saya minum asal itu menurut saya itu tidak bukan racun dan mematikan pasti saya minum. Disuruh bikin jus apa, uh, jus kol itu saya minum. Disuruh apa namanya yang di perutnya dikasih apa gitu, saya lakukan gitu ya. Waktu kemarin setelah apa namanya, eh, Lebaran itu kan saya punya waktu lebih banyak untuk bersantai. Jadi saya buka-buka apa namanya, eh, bisa YouTube gitu ya. Kemudian kok nemu channel gitu ya. Iya, Akhirnya saya bisa terhubung ke Rumah Sehat Nuswantara ya Bu. iya. Ya, ya kalau melihat kesaksian Ibu menceritakan perjuangannya selama menderita penyakit ini 2 tahun, itu pun tidak cuma satu ya, ada 3 sakit. Sambil senyum-senyum seperti ini, sepertinya memang tidak menggambarkan bagaimana penderitaan yang 2 tahun itu dirasakan ya Bu ya. Karena mungkin sudah lupa ya Bu, setelah masuk RSN rasanya bahagia aja gitu ya. Iya, bahkan saya itu lupa kapan saya sembuh, Pak. Kira-kira 1 bulan setelah saya itu mengikuti atau bahkan kurang, Pak. Itu biasanya saya kalau duduk itu bangunnya saya itu harus apa namanya ya, merangkak itu, Pak. Harus Ya. merangkak karena nggak bisa langsung menapak kaki gitu ya. Kok aku sekarang bisa jalan ya gitu ya, tanpa harus merangkak gitu ya. Bahkan refleks kan kalau kita itu misalnya dipanggil berdiri jalan gitu, itu saya sudah nggak merasakan jingkat lagi. Saya sampaikan ketika saya bertemu dengan 3 mentor gitu ya, karena saya kan juga eh, apa namanya, mempunyai anak yang unik. Dia dengan berbagai keterbatasan kesehatan
sehingga setiap saat itu selama 20 tahun, Pak. Piknik saya itu dari rumah sakit ke rumah sakit, Pak. Jadi kebetulan dia ada gangguan jantung, ada gangguan mata, dan juga tulang. Kalau operasi matanya itu sudah 8 kali, Pak. Yang ke-8 itu ketika saya anaknya masuk kamar operasi, saya kontak Bang L untuk dibantu. Akhirnya abang menyuruh saya untuk meditasi. Dan operasinya selesai kira-kira 15 menit, Pak. Oke sampai sekarang. Jantungnya beres, kemudian matanya beres, ini tulangnya juga sedang dalam perbaikan gitu ya. Saya merasakan ini tuh berkah yang kami terima. Selain memang ada sedikit permasalahan di dalam keluarga gitu ya. Setelah ini selesai, ada rasa kerinduan saya mengenai kebahagiaan. Jadi setelah saya anggap ini tuh sebuah badai kecil gitu ya, saya mengatakan badai gitu ya, ini badai kecil lah, riak-riak kehidupan. Saya ingin mencari ketenangan, jadi mencoba ini ya karya sekarang kan lagi tren Pak, meditasi gitu ya. Saya coba situ gitu kan, tapi ternyata ada yang beda gitu ya, karena saya mencoba juga di tempat sebelah gitu ya. Saya mendapatkan materi pencerahan gitu ya, tetapi mungkin ada yang beda di sini karena saya menjadi lebih rajin gitu ya, karena ini seperti cepat sekali itu kan saya mendapatkan manfaatnya, hasilnya ini yang saya rasakan bukan hanya untuk saya gitu ya, tapi saya merasakan kedamaian. Saya nggak menyangka ini akan menyembuhkan saya, Pak. Karena memang saya membaca beberapa testimoni ya, tapi saya sendiri sebetulnya awalnya itu kurang yakin, Pak. Sampai ketika saya itu sembuh, saya itu baru kaget sendiri gitu. Tiba-tiba saya udah sembuh, dan inilah saya menjadi lebih tekun, lebih mantap itu berada di sini. Karena saya itu meniru Bang L gitu ya, berafirmasi gitu. Waktu itu kan setidaknya 2 juta per hari gitu ya, 4 juta per hari. Saya coba Pak Aksan 10 juta per hari, dan itu oke. Ketika kemarin ya, saya biasanya tidak libur Pak Aksan, hari Minggu itu saya tidak libur. Tetapi saya cobakan sekarang, saya juga pengen NATO ya. Jadi hari Sabtu itu saya setengah hari, hari Minggu itu saya full. Kebetulan saya cobakan yang kemarin hari waktu kita ada acara di Jogja. Nah, ketika hari Senin saya itu membuka traffic penjualannya itu 30 juta Pak Aksan. Wow, luar biasa. Tetap tidak berubah. Ya. Meskipun tidak bekerja mengurusi bisnis, tetapi waktunya digantikan untuk sadar nafas, ternyata dampaknya pada finansial ya. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana semesta melakukan untuk kita. Jadi apa yang saya lakukan ini memberi vibrasi yang positif untuk keluarga saya. Suami semakin mesra, semakin romantis, keluarga harmonis, dan ada Pak Aksan sekarang
kami yang dulunya tidak pernah duduk semeja kita ngobrol dengan enak gitu ya. Sekarang itu anak-anak itu semakin kangen untuk pulang. Wow. Jadi rumah itu semakin menjadi magnet kebahagiaan gitu. Jadi mereka selalu ingin pulang, selalu ingin kontak dengan keluarga, mengabarkan aku sedang apa, gitu. Yang dulu tidak kami rasakan. Tetapi sekarang ketika masalah itu mulai satu persatu menyingkir gitu ya, rasanya 10 juta ini nikmat sekali.